Sampai gue pernah ngalamin, gue punya temen anaknya Pak Haji. Anak Pak Haji, tuh anak bapaknya galak. Bapaknya galak, terus gak ngenakin sama kita-kita orang gitu. Selalu menganggap kita remeh. Akhirnya anaknya tuh cekokin tuh. Lu kesel sama orang tuanya, anaknya jadi korban. Emang bener. Akhirnya anaknya kita cekokin. Kita kesel sama bapaknya, anaknya kita racunin. Anaknya kita cekokin. Emang Kasih masih zaman obat gitu kan. Obat anjing. Anaknya kita cekokin obat, ya kan. Udah hampir gila mengutin sampah terus tuh anak akhirnya. Preview. Curhat nih. Cheers. Bintang tamu kita nih. Bisa perkenalkan diri. Nama. Nama saya Henry. Nah, biasa anak manggil saya Kirai. Kirai. Selain Kirai? Banyak dah. Gue masih nyebutinnya beneran. Selain Kirai. Jadi di satu tempat itu beda-beda mungkin. Beda-beda. Di setiap daerah. Beda. Daerah. Jadi setiap dia ada di mana? Kayak buronan gue. Lu. Setiap dia ada di Gua kampung buron. mana, itu namanya beda setiap kampung. Dia, ya, Tapi lebih familiar itu apa? perek. Anjing lu. Ya. Enggak, kita ngobrol emang ya seperti ini. Biar tadi panggil teman-teman kita yang ada di wilayah kita ya. Bisa manggilnya perek. Bukannya Kirai. Jadi pertanyaan gua buat lu sekarang. Kok bisa teman-teman lu manggil lu perek gitu kan? Ini kenapa nih silsilahnya lu bisa dipanggil perek sama teman-teman lu? Kalau setahu gue nih, seinget gue nih, gue gara-gara dipanggil perek gara-gara main bola. Main bola. Sepak bola. Hah? Nah dulu di belakang rumah gue itu ada lapangan. Nah sekarang udah jadi kecampur sama makam. Dulu udah nggak ada tuh lapangan. Rumah lu belakang makam? Iya. Saat itu gue masih SD. SD apa SMP dah gue main bola ada tuh. Main bola, gue kagak bisa main bola. Emang gue malas lari orangnya. Kalau gue kagak bakal lari nih, mundur aja kagak. Gue diem malas. Lu malas lari? Males lari gue. Mas nendang. Udah, lu main bola. Oke. Itu awal mula dipanggilnya perek. Iya. Gue nendang, gue nendang kenceng. Dong, bolanya menggelinding. Itu buat temen. Udah perasaan lu nendang udah kencang tuh. Kenceng banget. Gue mau nungguin bolanya tetep ngelinding. Ya udah temen gue pada kesel. Kayak perek lu mainnya begitu. Akhirnya lu panggil lah perek. Iya, kata gue. Anjrit, kata gue jadi perek. Coba, ada pertanyaan buat dia? Ya setahu gua kan ya, kalau orang yang dipanggil perek itu biasanya orang yang suka mainin perek gitu ya. Biasa main jablay. Iya, biasa main jablay. Atau kelakuannya kayak perek. Benar. Gitu. Tapi bapak ini karena main bola ya. Main bola dipanggil perek. Perek. Agak gimana gitu ya? Agak beda ya. Mungkin dia nggak mau monoton gitu. Dari perek yang lainnya. Ini perek bola nih. Iya, perek bola. Ya. Nah, pada saat dulu nih. Lalu mulai bandel lu itu mulai dari tahun berapa? Gue kalau inget tahunnya gue udah kagak inget dah. Nggak ingat. Cuma sih inget gue SMP. Gue mulai bandel tuh SMP gue. Tahun berapa? SMP gue 9 berapa gue 96 kalau nggak salah dah. SMP gue 93 kalau nggak salah. Bukan 96 di 93-an. 93 93 SMP kelas 1 tuh inget.
awal-awal bandel dulu. Bandel apa tuh? Kalau gua mulai ngembatin rokok bokap, belajar ngerokok. Oh, belajar ngerokok. Itu kelas 1. Kayak ngumpet-ngumpet gua. Ada nih rokok bokapnya nih bentak sebungkus, gua comot sebatang. Padahal dia tahu rokok gua berkurang nih, cuma diantepin sama dia. Terakhir ketahuannya itu gua dirawat belakang rumah gua. Gua lagi enak rokok nih buat rokok bokap 3 batang gua comot. Gua hisap nih dirawat. Tapi belakang gua buka gua lagi begini, belakang pegang anjing kan gua. Akhirnya Thanksin gua. tapi lu nggak di Kagak diomelin. Nggak diomelin. Enggak diomelin bokap Ya. gua. Digampar? Kagak kata Oh, dia enggak. gini. Wih, udah gede lo kata dia, cakep lo, udah bisa nyari duit lo, gua digituin doang udah. Anjing, gua thanksin tuh. Setelah itu tapi masih ngelanjut ngerokok. Lanjut ya orang bukannya lanjut lagi. Apa lebih Di bebas? sini 4 batang gua ditancapin rokok nyala semua. Kagak diomelin cuman nih lu isep langsung 4 batang di sini gua. Berarti lu dapat Tuh. hukuman dari bokap lu. Hukumannya itu doang suruh isep langsung tuh 4 batang dibaris di sini mulut gua. Setelah itu dibebasin. Setelah itu ya dia mungkin capek dia. Udah diomelin dah apa mah Iya. tetep aja ngumpet-ngumpet Iya. percuma lah gua omelin Karena biar. lu memang udah apa namanya? Lu udah istilah kasarnya lu udah kecanduan sama Iya. yang namanya rokok. Canduan sih enggak, tambeng doang jadi pengen tahu enak juga nih manis-manis kata gua. Oh, gitu. Gua awalnya resep manisnya. Kalau cewek bandel Kalau cewek cewek mah gua mulai SMA ada tuh. bandel sama cewek. Iya, bukannya bandel ya gua gimana ya? Ya gue sih enggak ini emang ceweknya aja anjing. Ya udah tau sendiri kucing dikasih daging ya kan Oke. ya kan gua namanya gua lagi puber-pubernya sih gitu. Ya, apa lagi pengen tahu-tahunya Nah. dalamnya kayak gimana gitu Mi. Berarti Nah, udah banyak juga korban-korban cewek dari lu gitu. Bukannya korban tai. Sekarang, sekarang Kesannya gua apa? nah kan kalau era sekarang nih ya, yang gue tahu anak milenial sekarang nih ya, Nah, bandel ke cewek itu rata-rata cowoknya itu yang bajingan. Iya. Mulai dari kita nyulik anak orang nih, kita Iya. bawa ke kosan, kita kita apa sih namanya? dibenahin kita benahin dah. kita benahin kita benahin tuh anak ya kan. bukannya kita pengciangin. Oke, siap. Kita setim ya. Oke. Oke. 1, 2, 3 hore udah selesai itu. Oke, iya. Setelah itu nyari yang baru lagi. Garing baru. Nah kalau lu dulu begitu nggak? Kalau gue sih enggak. Gue mah setia sebenarnya gue sama cewek. Sebenarnya gue setia sama cewek nih. Ya. Gue tuh kalau udah dimulai-mulai gelagat udah gak bener, gue yang ngelabak duluan. Oh, gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Gua- Dan lu setia ya? Gua Kalau lu setia. tipenya orang setia. Iya, gua kalau- Tapi lu males dianatin. Iya. Wah, gue ngeliat cewek gue udah ada gelagat kagak bener, feeling gue kayak kuat aja nih, bocah udah kagak beres nih. Jadi sebelum dia mau nunjukin gue duluan jadi langsung gue juga bisa lebih dari lu begitu loh. Terus kayak begitu. Itu setelah lu tahu ya ciri-ciri ya. Hmm. Ciri-ciri cewek lu itu apa namanya? Mau bermain di belakang lu. Ya. Makanya lu duluan nih nyari gara-gara. Sebelum cewek gue yang nyari gara-gara gitu kan. Oke. Pakai hati nggak tuh pada saat itu? Enggak, gue bukannya gue kalau cewek kalau yang udah gue pakai hati itu bener-bener gue sayangin dah, gue jaga, jadi enggak pokoknya gue jaga banget dah. Kalau yang cuman gue juga bisa ngeliat nih cewek alah selain gue begini pasti di belakang gue gini, jadi ya gue buat iseng-iseng aja. Iya, udah bisa Udah kebaca ya. kebayang, Oh, udah cewek kebaca. si A ini tipenya begini nih. Iya. Nggak bener nih. Iya. Belakangnya udah gua nggak usah pakai hati. Biasa aja gitu. Aja. Oh, berarti udah mindsetnya udah ini nih, udah pinter. Tapi ya cewek yang selama ini lu pacarin wanita. Kan kita Iya dong, gua udah tahu dong. Ya wanita lagi. Oh, oke. Iya kan? Gue dulu agak sedikit leboy Mi. Oh, gitu. Kalau kata temen-temen gua, lo agak sedikit leboy lo sama cewek gitu. leboy itu kayak gimana sih? Leboy ya banyak ceweknya. Oh.
biasa. Playboy. Playboy. Kalau gue Leboy. Iya. Akhirnya dari setelah dia jadi playboy masa lalunya, ya alhamdulillah kan sekarang akhirnya bisa jadi office boy. Ya kan? Bener. Ah itu kan awal dari playboy. Makanya kalau punya anak jangan boy. Jangan, namanya Mina. Ya. Oke, ya kan? Nyesel jadi playboy. Ya emang jujur ya, gua juga sebenarnya sama dia ini gua satu landing ya. Gua satu landing sama dia. Jadi memang di masa-masa gua dulu sama dia itu ya memang mungkin beda ya sama sekarang ya. Dulu kita itu namanya pacaran itu kita ngumpet-ngumpet, nggak berani apa namanya Backstreet. ya backstreet. Lagi zaman kita itu kita baru dapat surat aja gitu kan, baru dapat surat aja kayak bahagianya minta ampun, iya kan? Zaman kita ya, karena zaman kita itu HP itu agak sulit ya, Masih jarang. masih jarang ya. Mungkin orang-orang yang punya aja. Iya. Iya, kayak Yang kalau berduit kayak doang. kita anak-anak petani ini kayaknya agak sulit juga dapetin HP ya. Paling gue langsung laptop. Kalau nggak nyolong kotak amal gitu. Tinggal tergantung masjidnya gue. Oke. Kalau masjid rame udah pasti penuh kotaknya. Oke, ini spesialis maling kotak amal. Kalau lu apa nih? Kalau lu lebih ke apa? Ke properti nih. Sendal gitu. Kalau dia Malah gua sandalnya itu aneh nih Jalong. Lain sebelah. Jadi orang kesel. Bikin orang kesel. Bikin orang kesel. Anjing kalau mau ngambil tuh dua-dua aja sepasang. Sebelah-sebelah. Aturan satu orang jadi dua orang gitu loh. Sama dia kan direksek dibalik. Bikin kesel 2 kali. jadi ya memang jadi ya, zaman gue itu gimana ya? Kita hidup di zaman tahun 90-an kali ya. Karena dewasa kita lahir tahun 80-an. Ya kita dewasa tahun 90-an ya. Tahun kita 90-an itu memang bandelnya kita itu gimana ya? Ya benar-benar bandel gitu kan. Benar-benar bandel gitu. Kayak gue pribadi itu gue sampai bikin apa namanya lukisan di tubuh ya. Lukisan apa nih? ya gue gak mungkin tato gitu ya. Tato. Gue bikin tato itu SMP. Tato udah kan orang-orang kan nggak tahu lukis di tubuh kan. Itu gue SMP. Kayak lukis anak SD. Gimana? Jadinya apa? Ya, itu dia. Badan lu jadi apa kalau yang ngelukis anak SD? Oh enggak PAUD nih. Gua males. Ada. Gue SMP kelas 1 udah coba bikin itu. Udah coba gue nindik kuping. Itu gue SMP ya kelas 1 gitu kan. Wah memang bandelnya itu dulu itu bandelnya ya memang bandel gitu. Memang bandel gitu kan. Kita mau coba-coba apa itu pengen tahu semua. SMP mabok tuh. Udah mabok belum? Lu jawab deh. Tuh, kalau mabok kayak gimana? Gua kalau mabok SMP belum gua. Terakhir awal udah gua di SMP kelas 2 ada tuh. Mulai main biliar gua. Main biliar Pulang jam 3, jam 4 pagi itu gua pulang sekolah. Tuh gua hancurnya di situ di biliar. Di Parung tuh ada biliar sama bioskop. Tuh di situ tuh. Gua hancurnya di situ. Oh, awal-awal dulu pertama kali nyoba minuman gitu ya? Iya. Nyoba minuman itu lah. di umur? Iya. Di kelas 2 SMP? Iya di SMP. Awal-awal dari situ? Iya. Sama main itu biliar itu. Memang dari dulu juga kita minuman itu nggak kayak sekarang. Satu, minuman itu di zaman kita itu memang murah gitu. Nggak kayak sekarang. Ya mungkin juga harganya mungkin kalau kita setarakan dengan sekarang sama. Dan mereknya juga masih beda-beda. Kayak kopi miring. Oh, zaman dulu sekarang kopi udah miring? nggak ada. Kopi miring. Kopi miring, ginseng.
Nah, kita kalau minum yang kayak gitu-gitu. Terus kita juga gimana? Ya, inilah yang lebih pengalaman lagi. Kalau intisari dulu udah ada belum? Intisari. Intisari waktu zaman dulu Ada. nggak ada ya? Nggak ada. Ada, tapi kita nggak pernah tahu. Gitu. Kita nggak pernah Masih coba. Kita ini nggak topi miring, Manson, udah gitu. Dulu kita kebanyakan Mentok-mentok lagi bokek, ginseng. gingseng Yang mabuknya sama sange. topi miring ya. Gingseng sama topi miring. Itu doang tuh, di oplos tuh. Banyak korbannya tuh ginseng. Nah, ya karena saya memang satu Satu letting letting sama nih. dia. Iya, makanya saya menjadi pendengar aja dah. Saya tahu Minum dulu, nakalnya minum dulu. dia gitu kan. Heeh. Nakalnya dia, nakalnya saya juga gitu Iya. kan. Gua mau tahu dah hal-hal apa aja yang lu Tapi- lakuin. Dari rentingan gua yang gak suka minum. Oh, apalagi obat. Heeh. Gua bukannya nggak mau ngimbangin anak-anak di kalau pada mabuk obat nih. Karena gua doang yang kagak mabuk. Penyakitnya nggak bisa nelen obat gua. Makanya gua kesel banget gua anjing gua coba begini mabuk obat tau sendiri kayak gimana. Rusuh kan. Anjing gua jagain sono megangin ini megangin yang atu anjing gua doang yang kagak mabuk. Gua yang kesel sendiri gua menelan kagak bisa kan anjing gua. Itu kita masih zamannya Lexo, Nipam, zamannya BK ya, obat BK. anjing itu. Itu benar-benar obat anjing kan. Zamannya BK, Lexotan gitu kan. Oh, berarti SMP udah nyobain Wah. minuman, obat-obatan ya kan? Iya, itu udah kita coba. Hasil duit dari bola sekolah apa gimana tuh? Kalau gue biasanya duit Buat jajan beli. sekolah ya. Duit jajan sekolah? Duit jajan sekolah gue dikasih sama bokap jajan sekolah. Terus gue sebagian buat ongkos sekolah. Kadang gue ongkos sekolah itu buat nggak naik angkot gue. Waktu itu gue sekolah di Depok, gue nggak naik angkot. Akhirnya gue numpang mobil gitu kan. Uang ini biar utuh untuk biar gue bisa beli patungan, beli minuman atau beli obat. Dulu zaman gue Jarang kalau bolos. jarang. Kenapa saya nanya Anda? Kan bintang tamu kita ini. makanya gue bingung perasaan gue pakai lu berdua gue dari gue anjing Ini gue lupa. Oke, kita intro. Gue lupa bintang tamu akhirnya ini. Interogasi dia. Nah itu. kenapa jadi lo gue yang melogo aja anjing gitu gue Kalau nilap duit sekolah dulu. kalau gue nggak pernah nilai duit sekolah kayak gitu kalau gue nggak gue bayarin semua karena gue tilep lagi sama Gua aja. itu membodohnya gue itu Gue kalau lu bilang nilep di sekolah, itu gue lebih parah kali ya. Dulu gue di sekolah itu gue jadi ketua kelas dan gue punya teman dia bendaharanya, dia teman dekat gue namanya Bobby. Akhirnya ya itu kita pada beli buku apa namanya LKS ya dulu ya, LKS. Nah, karena yang ngumpulin bendahara, akhirnya itu duitnya gue pakai sama dia. Duitnya gue pakai buat yang enggak gitu kan. Duitnya gue pakai. Tapi itu mau bendaharanya. Ya emang udah satu. Oh kali kok. Udah ya. Gua sama dia itu ya udah ya. Nah, udahlah. Ya kan? Gua waktu itu sekolahan gua memang butuh dulu gua nggak punya motor ya, gua nggak punya motor. Dulu gua masih naik ojek gitu kan, naik ojek. Sekolah karena jauh dalamnya. Akhirnya ya itu duit setoran teman-teman gua buat bayaran buku itu. Karena bendahara ya teman gua. Ya gua pakai terus tuh. Gua pakai sampai habisnya. Nah, akhirnya begitu gue ditagih sama waktu itu, maaf Ampura bapak, sama guru ekop, karena waktu itu gue ngumpulin buat ekop gitu, ekonomi ya. Setelah ditagih ya kan, uangnya itu nggak ada. Akhirnya gue beralasan, gue sama dia bendahara gue ketua kelas, dia bendahara, gue beralasan terus, beralasan sampai akhirnya gue cabut dari sekolahan itu, gue pindah sekolah. Nah, lu kan satu letting nih berdua.
Gue nanya dia dulu ya. Gue nanya dia dulu nih. Gue nggak mau nanya lu. Tetep aja dijawab. Iya, makanya kan udah Gua akhirnya diem doang. Padahal gua minta tamunya tapi gua diem. Oh, gua harus jawab lu, gua harus nanya lu. Kenapa lu yang jawab? Itu dia, gua bingung. Nah, lu satu letting nih berdua. Hal apa yang lu benci dari dia nih? Waduh. Ayo lu. Yang paling gua benci. Semuanya gua gedak sama dia. Ampun lah, gua bilang emaknya aja ampun ngomong sama dia. Apalagi gue yang bertahun-tahun sama dia kan. Kagak stroke gua masih untung. Enggak, maksudnya dia apanya nih? Kupingnya sunyi. Gua kesel sama dia bener. Bener. Jantung gua kalau ngomong udah duk. Jadi harus agak kenceng ya. Ya tahu lah ya kan. Urat lah pokoknya gua nih urat leher gua kalau ngomong. Naik ke kotak nih gua kesal. Ampun dah budaknya gua. Nah, kalau lu Agak dia nggak bakalan ada kesel sama gua, kesel apa? Kalau gua ke dia, So ngapa? gua anggap biasa-biasa aja gitu. Karena memang dia. Dari dulu dia enggak, kalau masalah untuk bandel masalah minum atau yang bandel itu ya, dia enggak. Tapi kalau bandel cewek memang ya gua akuin. Dia itu bandel di bidang cewek. kalau lu sendiri? Kalau gua sendiri kan bandel, gua belajar minum, kenal yang namanya obat. Itu bandel gua, jujur. Tapi kalau dia enggak, dia bandel dia itu cewek gitu kan. Oh, udah spesialisnya ya. Kalau butuh cewek Spesialis. cewek. Wanita. Iya. Iya. Kalau lu butuh lendir-lendir. Gua sama yang gua kalau sama gua masih vakum banget dulu gua sama cewek, sama apa. Gua nggak pernah peduli yang namanya sama cewek, sama ini enggak. Bandel gua itu, gua SMP itu gua bandel, gua kenal minuman, gua kenal rokok, gua kenal obat. Ya, sampai gua kalau mau berangkat sekolah itu gua ingat obat itu gua taruh di kopi, gua minum, baru gua berangkat sekolah gitu kan. Itu zaman gua yang gua rasain. Nah, di era sekarang kan nih, anak-anak milenial sekarang kayak zaman SMP nih, udah open BO gitu kan. Iya. Nah, menurut lu gimana nih? Perbedaannya dulu deh dari era sekarang sama era zaman dulu gitu. Kalau dulu mah zaman ini belum ada open BO ya, kayak gitu. Kalau mau cewek dulu cuma modal bacot doang. Cuma modal bacot doang. Iya, enggak ngeluarin duit kagak, modal bacot doang, udah semuanya kena. Lebih gampang dulu ya kayaknya. Emang sekarang mah Ya karena ini kan zaman milenial ya. Teknologi udah makin canggih. Mungkin udah pada banyak berpikir kali ya. Daripada gue dibacotin, hilang kehormatan gue, gitu aja ya kan, rugi gue. Ya emang bener sih. Zaman dulu itu kita nggak perlu kita harus punya uang, nggak harus kita punya uang, nggak harus untuk cewek ya. Kita pandai ngomong, kita pandai ngerayu, kena tuh cewek. Memang itu juga, memang seperti itu zaman kita dulu. Kalau lu ngeliat yang sekarang nih, anak-anak SMP dah udah mulai open BO gitu tuh. Dari sudut pandang lu itu gimana? menurut gua bagus, ada kemajuan. Iya sih, bener. Ada kemajuan. Zaman dulu kan modal bacot doang. Begitu, kalau sekarang udah dari rumah aja kan. Ada kemajuan, bagus, berarti ada peningkatan ya kan? Peningkatan, berarti ya bagus lah, ya kan? Bener juga emang. Bagus. Bilang dulu mah susah dulu mah. Nah, kalau dulu belum ada belum ada handphone ya? Belum. Warnet. HP ada, tapi kita nggak ada WA ya. Iya, WA. SMS. Oh, berarti SMS. SMS Iya, aja. berarti kalau ketemuan nggak harus pakai surat. Enggak, SMS. SMS ya, udah bisa SMS. Itu juga yang punya handphone. Kalau nggak punya handphone ya terpaksa lah kita main surat-suratan. Surat-suratan. Nah, kalau surat-suratan ya, kita itu ngasihnya kemana? Temen dia. Kita nggak ngasih langsung ke dia. Jangan kasih ke emaknya ya. Enggak,
Kita gak kasih langsung ke dia, enggak. Jadi dia punya teman, karena sama dia kita nggak berani. Jangan temennya lewat nih, temenin cewek lu nih. Tarik anjing sini lo, gini. Gua nitip surat deh. Enggak, kita kasih ke temen. Kagak begitu kan? Tolong titip buat dia, gitu kan? Nah itu biasanya kita kayak gitu, nggak langsung ke orangnya. Nah kalau kita udah udah pacaran nih, status kita pacaran, terus kita mau ketemuan nih malam, itu gimana? Cara ngasih informasinya? Wah, sulit. Dulu begitu nggak? Iya, gua alamin juga sih, tapi kalau kita mau ketemuan gitu kan sama cewek malam, kayaknya jarang juga kalau dulu ketemuan malam. Paling kesempatan kita ketemuan siang aja. Kalau malam kayak kita hampir jarang ketemuan. Itu lu. Gitu kan? Ya, itu lu, gua mah enggak. Lu kayak gimana? Lu kayak gampang-gampang aja, mau siang, sore, malam ketemu bang. Oh iya. Lu kapin dong. Kalau gua agak sulit, ketemuannya lewat apa nih maksudnya? Gua agak sulit. Kayak telepon. Oh, lu punya telepon, oke. Iya. Nah, telepon. Kalau si ceweknya itu nggak punya telepon, samperin, gua mau samperin, gua gedor. Oh, lu beda lagi. Beda. Berarti kalau dia berani. Gua mau samperin, gua mau ketemu dia, gua samperin, gua jemput. Gitu kan. Maksud dia gedor-gedor itu juga gua tahu, ya. Zaman dulu tuh ada telepon. Telepon koin. Dibolongin pakai tali ya. Jangan dulu, gua ada telepon koin ya. Tiap gua mau telepon itu pakai telepon koin. Gaji pakai pental korek lagi. Kalau gua nggak ada yang punya uang, gua telepon nggak punya uang. Nah, itu kalau kita tonjok keluar ya. Bulu. Kalau kita tonjok, emang bener gua sering banget. Nyender telepon gua brak ceger brolo itu koinnya turun semua. Iya, itu zaman gua rasain. Depannya polsek ya. Depannya polsek. Samping polsek. Ini telepon koin, depannya polsek. Tetap aja gak ngaruh bagi kita. Itu tonjok, eder, itu koinnya turun. Disitulah kita ya, akhirnya telepon gratis, bisa beli rokok, belajar ngerokok. Itu dari uang koin itu. berarti setiap nyari nafkah nih gitu, nyari duit gitu ya, lu langsung aja nyamperin koin telepon koin itu ya? Wah enggak, kalau telepon koin itu kalau lagi kebetulan aja kita lagi mau telepon. Kalau kita lagi iseng-iseng kebetulan, iya kan, turun tuh koin. Ya dulu kita masih zaman koinnya wayang tuh ya. Koin gambarnya wayang, cepetan gambar wayang yang tipis. Mulai bisa nyari duit tuh di usia berapa? Kalau gue nyari duit, gue dari SMA kelas 1 aja gue udah nyari duit. Dari? Ya gitu dah. Maksud gue di zaman gue pas SMA tuh udah mulai bandel, gue bandelnya bandel bener, termasuk kriminal. Kalau zaman gue tuh ngebetak maksudnya ngejarah warung gitu? Iya, enggak, maksud sekolah ini musuh gua nih. Iya ngebetak. Setiap anak SMA gua betak, gua pintain duitnya. Kalau nggak kasih gua tusuk begitu. Dari cara gua kriminal gitu. Kriminal. Kalau hal lain kayak misalnya jadi tukang sol sepatu atau apa gitu? Ini dia tukang kantong. Itu tukang kantong kan dulu. Pernah lo jadi tukang kantong? Gua pernah ngalamin. Gua buat jajan kan. Pernah punya pengalaman hebat. Gue pernah dagang kantong di pasar. Dagang kantong di pasar bukan masalah ekonomi keluarga ya. Gue dagang kantong di pasar, gue coba-coba gitu kan sama teman gue. Kebetulan bapaknya polisi, bapak dia polisi. Gue ajak dagang kantong karena memang gue lagi coba-coba bandel gitu kan. Pengen tahu semua. Bapaknya polisi, gue ajak dagang kantong sama gue. Begitu gue tawarin kantong. Begitu nengok, nggak taunya gue nawarin ibu gue sendiri. Ya, gak taunya gue nawarin ibu gue sendiri. Akhirnya gue dijewer, gue disuruh pulang, gue diomelin. Nah itu pengalaman gue berharga waktu itu ya, masih kecil gue ya, sebandel gue gitu kan. Gue pasar, gue dagang kantong. Nah itu yang gue tawarin ibu gue, ya kan, nyokap gue sendiri gitu kan. Akhirnya gue dijewer, gue disuruh pulang sama ibu gue, sama temen gue. Ya udah akhirnya gue pulang, gue dimarahin. Nah sampai detik itu gue nggak pernah lagi. Mungkin bapak mau bertanya? Enggak, kayak kalau gua ke dia
memang setahu gua ya memang dia cuma wanita aja bandel ya. Bandel cuma di wanita ya. Sampai sekarang? Hah? Sampai sekarang masih nggak? Sampai sekarang gua nggak tahu dan Coba dong tanya. Udah berapa tahun ya gua baru ketemu di sini sama dia gitu. Gua baru ketemu lagi sama dia ya udah berapa tahun yang lalu. Makanya gua udah nggak tahu nih apakah dia masih jadi jablay ya, jadi jablay cowok apakah ya kan udah bagaimana gitu kan, gua nggak tahu juga nih. Sekarang mau gua udah kagak. Udah berubah. Nah, Lebih lagi. Agak lah, sekarang gua udah enggak begitu. sekarang lagi fokus sama apa nih? Siapa? Gua fokus apa ini? Gua sih lagi fokus apa gue ya? Gua mah paling mau lagi fokus ya buat ngegedein anak gua aja udah gitu doang. Nggak ada yang lain kalau gua. Anak udah berapa? Siapa nih? Anak. Berarti udah. Tadi dulu, gue nanya anak dulu nih. Anaknya udah berapa? Anak gua udah 3. Anak Iya. udah 3. Cowok semua. Cowok semua. Iya. Usia? Udah gua lupa nih pokoknya yang paling gede itu SMP kelas 2. Udah gede. Yang nomor 2 naik kelas 6. SD. Iya. Terus yang Yang bontot? 3 nih baru 8 bulan. Oh, masih kecil. Iya. Jadi 3 itu dari berapa ibu? 12. Iya dong, gua harus tahu dong. Iya. Iya kan? 3 anak lu 3 itu Ya. dari berapa ibu? Jadi gini. Ya kan karena gua taunya lu dulu itu lu terkenal Iya. playboy. Jadi Makanya gini. gua tanya. Jadi lupa deh tuh gua. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Gua masih laku. Masih laku. Dari bini yang pertama dapetin 2 anak gua. Istri pertama lu dapat 2. Ya, istri kedua gua 1 si Ah. bontot tuh. Oh, istri kedua dapat 1. Iya. Istri ketiga? Oke. Istri 3 nanti itu mah gampang dah. Oh, semuanya cowok. Cowok semua. Semua cowok semua. Mudah-mudahan gak ada yang ngambil lu ya. Jangan. nanti ya. Bandelnya jangan. Sifatnya ya. Kalau gantengnya nggak apa-apa. Nggak masalah dah. Nggak masalah. Tapi kalau sifatnya kalau bisa jangan. Jangan. Iya kan? Karena lu maling kotak amal. Iya kan? Kalau bisa jangan. Ya. Anjir. Toga. Najis amat. Malu-maluin banget najis balik kotak amat. Yang lain apa yang kerenan? Aduh. Oke. Nah, boleh silakan dilanjut pertanyaan. Nah, di sini istri. Gua males sebenarnya nanya dia. Istri ada 2 nih. Udah bisa gua. Oh, udah pisah. Ya, yang pertama gagal. Yang pertama gagal. Yang kedua? Yang kedua hampir gagal. Oh, berarti belum nih ya? Masih. Belum, masih gantung lah. Oh, masih gantung. Masih gua bingung deh nih. Nih, yang kedua. Nih, yang kedua. Yang kedua hampir gagal. Hampir. Berarti dikit lagi gagal. Dikit lagi the end. Berarti ini ya hampir ya ini gagal Tinggal. juga. Ya, gagal juga. Aduh, gua bingung. Aduh, lu yang gak gagal apa? Lu yang gak gagal apa? Ya, aduh, oke. Ya, temen gua nih. Temen gua, sejelek apapun dia, temen gua. Iya. Emang jelek udah hal. Berarti langkahnya hampir sama-sama lu ya? Gak beda jauh. Ya gua. Tapi ya alhamdulillah kalau gua cuma sekali ya. Walaupun gagal. Ya. Nah, gua cuma sekali, walaupun gagal gitu kan. Nah, Tetap aja sama. ya tetap gagal juga gitu kan. Hal-hal apa sih yang lu lucuin nih pas lagi nongkrong gitu? Lucuin apa ya? Kalau lagi nongkrong kagak lucu. Orang udah mabok semua, gue Enggak, bingung. Nggak ada yang kejadian apa, ada pernah kejadian gitu? Kita biasa gini, kita biasanya kalau udah nongkrong teman-teman, kita
kita kompak ya, kita benar-benar kompak kalau kita minum satu, mabok semua. ya minum semua. Walaupun itu anaknya alim, anaknya gimana gitu kan, pendiam, itu kita benar-benar kita hasut. Berarti ada unsur paksaan ya? dulu kita belum punya pasal kali ya. Kita atut ya gimana caranya dia udah mabok aja bareng gitu kan. Sampai gue pernah ngalamin, gue punya temen anaknya Pak Haji. Anak Pak Haji, tuh anak bapaknya galak, terus nggak ngenakin sama kita orang gitu kan. Lalu menganggap kita remeh. Akhirnya anaknya tuh cekokin tuh. Lu kesel sama orang tuanya, anaknya jadi korban. Emang bener. Akhirnya anaknya kita cekokin. Kita kesel sama bapaknya, anaknya kita racunin. Anaknya kita cekokin. Emang Masih zaman obat gitu kan. Obat anjing. Anaknya kita cekokin obat, ya kan. Udah hampir gila mengutin sampah terus tuh anak akhirnya. Ya, nah akhirnya Parah itu kita parah. dulu, itu kita. Jadi kita nggak demen sama orang ada tua rasa aja. gimana gitu kan. Kita punya ada rasa dendam juga kalau kita dulu gitu. Jadi kita pukul rata aja lah ya kan, nggak usah baik-baik lah. Ya kan kalau mau bandel semua. Nah kan pas pulang pasti ketahuan sama orang tuanya. Kalau pulang Masing-masing. Itu masing-masing. gue kalau pulang gue jarang. Gue juga Kalau jarang udah pulang. mabok nih. Nggak ada yang pulang. Nggak ada yang pulang. Tidur di situ Jarang ya tidur pulang. di situ udah ngumpul misalkan di Jarang pinggir ring. pulang. Udah di situ udah. Rame-rame semua. Iya, Rame-rame. semua. Misalnya gue mabok di rumah temen gue. Ya udah. Tidur semua di rumah temen gue. Jadi gue Nggak ada punya yang pulang alasan setiap habis badan kumpul sehat. bareng mabok katanya udah nggak ada yang pulang satu juga. Kalau lagi di jalanan nih posisinya, mabok di jalanan. Yang jalan ya biasanya dikuat-kuatin dah itu pindah lapak. bangun anjing ada di trotoar kan malas tidur di situ nyari lapak biar menggeser semeter 2 meter juga. Sekarang nih, apa lu masih minum, masih mabok-mabokan gitu? Siapa nih? Gua apa dia? Kan kita nanya bintang tamu ya. Iya, yang tamu lah. Masuk Gua host. Gua nanya lu. Gua ya nanya. Dia tadi nanya lu. Makanya. Aku nanya juga. Oh, Udah. iya. Kalau buat sekarang alhamdulillah Masih. Ya, lu alhamdulillah apa? Mati. Hah? udah enggak. Udah enggak. Kalau lagi enggak ada Oh, lagi ada mati. Oke. ya enggak lah, istilahnya gua udah sedikit mengurangi gua Nah. sekarang. Karena Enggak maksain kayak dulu. faktor usia juga Iya. kali ya. Faktor usia. Memang udah waktunya. Enggak, kalau sebenarnya kalau mabok-mabokan itu kalau di lingkungan lu, di circle lu gitu ya, itu ada unsur paksaan gak sih? Lu harus mabok nih. Oh, paksa. Sebenarnya Pak, ada Tadi paksaan. kan gue cerita. Iya, maksudnya kan kalau ya mungkin ya dari sekarang ada yang kayak enggak. lu mau ya udah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Lagi kita itu unsur paksa. Unsur paksa ya? Iya, sampai anak Pak Haji aja kita paksa. Iya. Kita unsur paksa gitu. Pokoknya kita lihat tuh anak baik-baik, gimana caranya biar kayak kita. Biar rutak. Itu jadi yang penting itu, tapi mencakup teman-teman kita aja. Iya. Gitu kan. Yang Dia kita lagi- lihat-lihat orang, Iya, lihat-lihat kita orang. lihat Apa, orang, apa gitu. kali ada orang lewat nih, lu harus minum lu. Sini lu, Enggak lah. nih minum. Enggak lah, enggak. Wah, kayak gitu. ya enggak, kalau itu digampar gua sama dia. Gua enggak berani. Kalau itu gua enggak ya kan. Ya cukup lah, dicukup di kita-kita aja. Gitu. Harusnya ini lu yang jawab. Gua Iya, kenapa gua nanya lu? Kenapa jadi gua yang jawab? Oke, dari tadi gue ngeliatin. Ya, sekian lama hidup di masa muda itu kita kayak gitu. Setelah lu menikah, lu punya anak gitu. Apa sih sekarang ini? Apakah lu udah berubah atau lu masih
sifat lu masih seperti muda lu dulu gitu. Yang pasti gue sifat gue lebih baiknya udah harus berubah. Jangan kayak dulu lagi. Seenggaknya bisa biar lebih berkurang lebih baik lah gitu. Biar tambah lebih baik lagi maksud gue. Jangan gitu nggak ada habisnya. Iya. Kayak begitu. Sekarang gue tuh fokus ke anak gue doang udah. Fokus ke anak-anak gimana caranya biar dia jadi orang benar kayak gitu. Udah itu doang. Kalau bapaknya udah terlanjur rusak biarin aja rusak. Yang penting jangan sampai anak rusak. Anak gue jangan rusak. Iya. Kalau lu rusak emang udah rusak. Iya. Iya kan? Sama istri yang pertama nih, masih suka ketemu nggak? Komunikasi masih gue ketemu kan kalau misalkan ya gue urusannya kangen sama anak atau apa. Iya. Gue gitu doang. Karena kan dia kan udah menikah lagi. Oh, udah menikah lagi. Ya kan gue juga jadi jaga inilah, gue nggak mau. Kalau nggak gue janjian sama anak gue telepon apa gue WA ketemuan nih, ketemu Maya nih di sini nih. Kalau gue mau jajan atau gimana gitu kan, gue lagi ada rezeki doang. Tapi masih bagus ya gitu komunikasi. Mamanya ya masih tetap WA biasa aja. Karena kan kalau si bapak ini beda nih. Kalau bapak ini, gue bingung jelasinnya ini. Kalau bapak ini, Bukan, maksud gua gini. Gua juga mau nanya. Setelah lo udah enggak sama istri lo gitu, sama istri lo yang pertama gitu. Apa namanya? Anak-anak lu masih sering nemuin lu gitu. gue yang nemuin karena Kalau jauh dia- posisinya. Dia kalau belum dia kangen berani. gitu kan? Iya, dia belum. Pertama belum bisa naik motor karena masih kecil. Kedua naik angkot juga belum berani. Gitu. Jadi gue yang kesana. Oh, terus istri lo yang pertama ini udah nikah lagi? Udah tadi kan gue bilangin udah nikah lagi. Lu jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Gua nanya nih. Ya. Ya tadi dia udah nanya. udah. Lu nanya Udah nikah. lagi. Tapi baik ya. Baik biasa aja, lakinya juga baik. Sama suaminya yang pertama Iya. pun baik. Baik. Karena dia kan ngurus anak-anak lo. Ya, Kan anak-anak lo ikut itu sama dia, istri ya. justru gua terima kasih banget sama dia gitu loh. Dia juga baik sama anak gua. Oke. Nah, sang suami dari istri pertama tahu, oh kenal maksudnya akrab gitu? Enggak. 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 Beda. Enggak tahu gua dia orang mana, awalnya gua enggak tahu. Enggak kenal gua sama sekali. Berarti urusan dia sama urusan istri lo sama dia lah ya. Iya. Dengan lo bukan Iya. satu tongkrongan lo. Enggak. Cowok itu bukan teman lo gitu kan. Lagian dia masih di bawah gua. Oh, masih di bawah lo. Masih di bawah gua. Umurnya. Tapi kan Bahkan masih di bawah bini gua umurnya. Oh, masih di bawah? Bini Bokin lo gua, yang pertama ya. ini. Berarti dia muda. Iya. Berondong. Apa misalnya enggak beda setahun 2 tahun lah, beda setahun sama Oh, bini gua gitu. gitu. biasanya kan ada apa sih dinding pembatas nih kalau kayak gitu ya, maksudnya kayak ada faktor cemburu lah gitu di suami. Itu ngalamin nggak? Awal-awal sempet cemburu, masih belum rela lah gua gitu kan, masih nggak percaya aja kok gua sampai saudahan sama dia gitu. Awalnya gitu gua juga masih cemburu lah. Udah kata itu nggak terlalu kayak dulu. Udah pas lama-lama apaan gue cemburuin lah toh. Dia ini kan istilahnya ngegantiin posisi gua. Kalau gua acak-acak anak gua imbasnya kan. Iya, Lebih baik bener. udahlah. Benar. Yang penting dia bisa ngebagiin anak gua, udah gitu doang. Lu juga ya kasarnya lu juga nggak mau ganggu Gak mau ganggu dia. kebahagiaan dia ya. Bagian dia sama kan bagian anak-anak lu anak ya. gua juga gitu. Karena mungkin Kalau bahagia dia seandainya cukup sama lu sampai di sini gitu iya, kan. mungkin kalau seandainya sama gua masih sama gua, mungkin anak gua sekarang nggak sebahagia sekarang. Iya, gitu. benar. Nah berarti bahagianya dia bahagia lu juga ya? Iya. Iya. Apa yang lu rasain gitu kan? Apa yang lu rasain setelah lu menjalani nih? Yang pertama udah gagal nih ya. Iya. Iya, pertama gagal. Nah, ini yang kedua ini lu rasain apa gitu? Apakah lu pengen waktu awalnya lu pengen yang kedua ini menjadi yang pertama, yang kedua dan yang terakhir mungkin ya. Kan gitu. Terus gak taunya yang kedua ini juga samar-samar kan sekarang lu bilang Remang-remang. remang-remang ya.
hampir-hampir nih. Hampir-hampir nih mau gagal lagi tinggal nih. segentakan lagi nih. Ya, hampir-hampir nih mau gagal lagi. Ini gimana? Apakah lu ada niat untuk memperbaiki sama yang kedua ini? Ada niat untuk memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi? Ya ada lah. Atau lu mau memang udah gak ada kecocokan gitu? Gua karena lu yang kedua ini lu punya anak juga ya? Iya. Satu ya. Nah, apa sih pengennya lu tuh sama yang kedua ini? Pengennya gue sih sama-sama memperbaiki aja kekurangan dia, kekurangan gua, belajar memperbaiki aja. Syukur-syukur kalau emang masih dikasih jodoh bisa berlanjut. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa lah. Yang bukan jodohnya kali. Nanti ineke kali jodoh gue ineke. Jodoh lo? Ineke. Ineke. Mungkin jodohnya dia Ineke. Ineke. Anak Bang Dula. Lo Ineke mana ya kan? Gua Ineke banyak juga nih, Bang Dula anaknya Ineke. Ya kan, Bang Narmin anaknya Ineke ya. Lo Ineke yang mana? Ya. Nggak jadi. Ah ya. Berarti lo intinya lo sekarang ini dengan menjalani yang kedua ini dengan keadaan seperti ini, enggak, lu pasrah aja. Lu pasrah aja. Kalau memang itu jodoh lu yang terbaik, masih berjodoh. udah pasti akan balik gitu. Udah pasti akan baik gitu kan. Lagi gitu. Ya kalau memang bukan jodoh yang terbaik ya berarti ya memang udah sampai di sini gitu kan. Walaupun ada anak gitu kan dari yang kedua ini. Ini jadi makin serem aja nih. Buat orang yang mau nikah. Ya nikah itu kan memang intinya kalau gua pikir nikah itu ya sekali seumur hidup kan gitu. Janji suci itu sekali dalam seumur hidup. Kalau udah 2 kali sebenarnya udah bukan janji suci gitu. Janji-janjian. Ya, udah bukan janji suci, janji-janjian. Ya, nah itu. Makanya kalau prinsip gua pernikahan itu ya pertama dan yang terakhir gitu. Pertama dan yang terakhir. Dan dalam kamus hidup gue juga nggak ada kata perpisahan gitu. Balik lagi ke podcast lo aja. Nggak apa-apa. Iya. Ya. Balik lagi ke Nggak ada perpisahan selain maut kan gitu. Ya, mungkin dia juga sama punya prinsip seperti itu gitu kan. Kalau dia yang kedua dan terakhir. Kalau dia kan yang kedua dan terakhir. Ya kalau gua ya gua nggak tahu juga dah, gua bingung akhirnya ya. Kayak gitu. Jadi menurut lo kegagalan ini apa sih? Gitu deh, gue mau nanya lu. Menurut lo kan 2 kali nih. Kegagalan ini apa sih? Kegagalan gua ya apa ya? Mungkin ya emang banyak kekurangan lah gue gitu aja loh. Intinya gue banyak kekurangan, mungkin dia nggak gimana ya, mungkin maunya lebih gitu, maunya yang dia pengen itu nggak bisa dari gue gitu. Lu juga apa? Intinya gue banyak kekurangan udah gitu aja. Lu juga nggak egois ya? Lu juga nggak egois, nggak merasa diri lu benar gitu. Lu juga sama-sama mungkin dia nggak sempurna dan lu nggak sempurna gitu. Buat lu nih yang belum nikah, nanti sumpah sama lu punya cewek, mendingan lu harus tahu dah watak aslinya dia dulu. Lu telusurin watak asli dia, kan pacaran sama nanti jauh berbeda. Kalau pacaran mah indah banget dah, pokoknya mulut congornya itu udah manis banget. Nggak dianya. Pas udah nikah mah total gua. Nah, perbedaan apa yang lu rasain pas selama pacaran sama setelah menikah? Untuk pacaran mah gue bilang udah pokoknya udah indah aja, udah romantis, ngomong juga lembut ya udah anjing deh, pokoknya udah manis banget dah. Contoh. Apa dunia ini milik lu cuma berdua gitu kalau lagi pacaran? Agak rame gue, rame-rame. Tetep ya? Tetep rame gue mah. Enggak, contohnya apa tuh? Contohnya gue nih pokoknya kayak sosok perhatian. Mungkin kayak gue misalkan gitu
kamu sakit ya? Oh, lu pernah kan? Padahal gua lu kan suka kode aja. Gua nggak demen begitu. Oh, gitu. Gua Lu nggak orangnya demen? nggak suka begitu. Oh, terus lu demennya kayak gimana? Terlalu lebay, maksudnya biasa aja gua suka. Cewek biasa aja, misalnya kayak gua batuk. Lu sakit apaan? Kan gitu. Oh, lu pengennya dapokin lu juga, iya. Tegas ya. Iya, nggak usah terlalu. Kamu lagi sakit kan enak gitu. Kamu sakit apaan ya? Gini. Gua mau jodohin beneran. Ya, itu kan tandanya berarti Sayang. sayang. Menurut gua Perhatian. gua nggak suka yang kayak gitu, terlalu lebay. Daripada lu nanti begitu lu batuk. Yaudah suntik mati aja. Itu kan udah Gua mendingan begitu. Kalau gua mendingan begitu. itu kan udah beda ya. Iya. Berarti dia udah kelihatan nggak Itu setianya. cewek yang ngomongnya begitu, itu lebih setia. Kalau dalam pacaran, lain namanya perhatian lebih. Nah, kalau lu sendiri nih, perbedaan lu selama pacaran sama setelah menikah itu apa? Pacaran. Nah, Gua pacaran ya. Kalau gua pacaran baik-baik aja. enggak maksudnya perbedaannya nih. Perbedaannya. Selama pacaran lu Sama udah nikah. sama udah nikah apa bedanya gitu? Beda ya, sama mungkin kayak dia waktu lagi pacaran itu ya gue baik-baik aja, sayang, saling perhatian gitu kan, saling mendukung gitu kan, baik-baik aja waktu gue pacaran gitu kan. Ya, sampai gue menikah pun sebenarnya gue udah baik-baik aja dari awal-awal gue. Dari hal-hal kecil misalnya gitu. Kalau dia kan tadi ya sakit, batuk gitu, Batuk, iya, diperhatiin. perhatiin. Tapi setelah nikah, Jadi setelah nikah dia batuk dikasih golok. Ya, ya, ya. kalau lu nih, kalau lu sendiri, Ya kalau gua sendiri, gua batuk, jadi cuek aja. Kalau gua, ya gua batuk, jadi cuek gitu. Nah dia cuek, tapi ya dia kali, kamu mau sakit tuh minum obat ya mungkin perhatiannya seperti itu. Tapi gua juga nggak selalu ngerespon gitu kan. Karena gua pikir bener kata dia ya. Gue juga nggak suka sama yang agak lebay-lebay gitu. Nah, gue pengennya ya sakit minum obat gitu. Ya ngomel lah dikit karena ya benar kata dia. Jadi lebih baik kita punya pasangan itu yang galak, yang ngomongnya gacor gitu kan, yang kalau kita salah langsung ditegur sama dia. Jadi kita tahu akan kesalahan kita daripada dia diam. Tapi ngomongnya ke orang lain. Akhirnya Bukan langsung. malah ngumbar aib gitu. Iya. langsung mengumbar aib akhirnya. Pokoknya ya udah kayak gitu dah ya kan. Akhirnya ujung-ujungnya gak jelas. Jadi ya memang kalau nyari pasangan gue pikir kayak gitu. Mendingan yang gacor sekalian, gitu kan. Nah itu. Nari gacor mahal. Lu kan nih. Dua kali mungkin lu dua kali. Mungkin emang 2 kali. Hah? Emang 2 kali bukan mungkin. Iya, 2 kali merasakan gitu kan. Hampir ya mungkin enggak dong, kan yang kedua ini hampir-hampir. Oh, Belum iya, gitu iya, kan. iya. Belum. Lu jangan ngedoanya buru-buru, jangan ya. Belum gitu kan. Gue pengen sama lu tuh apa sih? Lu setelah nanti lu seandainya memang yang kedua ini jodoh lu yang terbaik buat lu, apa yang ingin lu tunjukkan ke dia, apa yang ingin lu berikan ke dia? Bukan gue tunjukkan ya sifat gue. Jangan lo anggap gue masih kayak dulu lagi kayak gitu. Gue tuh sekarang tuh lagi berusaha buat jadi yang lebih baik doang. Enggak lu anggap gue yang jangan bajingan kayak dulu apa gitu. Karena susah tau gak, dari gue yang istilahnya bajingan tuh pengen jadi orang benar tuh bener-bener susah. Cobaannya ada aja parah. Ada aja ya. Parah. Beneran. Padahal kita udah bener gitu. Padahal kita udah bener niat banget pengen jadi orang bener nih. Cuma kadang kita suka diremehin gitu loh. Iya bener. Cobaannya paling berat itu doang. Bener. Gue tahu siapa lo. Biasa begitu. Cuma kita bahas apa namanya lagi usaha gitu doang. Iya. Beratnya itu. Kayak gitu. Dan dia sebenarnya juga dia nggak pernah tahu ya Dia nggak pernah bahwa tahu. selama ini
setelah kegagalan lu yang pertama ini untuk yang kedua ini, bahwa lu berusaha menjadi yang lebih baik gitu. Dia nggak pernah tahu perjuangan lu di luar seperti apa. Lu harus menutupi apa untuk menjaga perasaan dia gitu kan. Cuman gue juga karena kan dianya gue juga sebisa mungkin gue tuh nutup keburukan dia ke orang-orang lain. Tapi kan dia nggak tahu yang gue lakuin kayak gitu, dia nggak tahu. Jadi saya tetap aja bro, mungkin kamu tuh gue tahu lu deh, lu begini anaknya, lu orangnya begini kayak gitu. Tapi biarin aja, gue lawan meleng kayak gitu, gue lawan meleng biarin aja. Kalau gue sekarang nih. Jadi makasih buat Bang Eko atau Bang Kirai atau Bang Perek, ya kan? Apalagi? 3 dia namanya. Ya, untuk mau hadir di acara kita, ya kan? Curhat nih ya. Curhat nih ya. Makasih banyak gitu kan. Nah, semoga kedepannya Bang Eko ini menemukan kebahagiaan yang hakiki gitu kan. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Walaupun bukan bersama dia atau dia gitu kan. Tapi saya nitip sama Bang Eko satu. Jadi anak tetap anak ya Bang Eko ya, karena Bang Eko udah dikasih anak. Jangan pernah melupakan anak. Pasti lah itu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, tetap tujuan kita itu anak. Mungkin kalau istri udah gak jodoh udah selesai, tapi ada bekasnya gitu, ada mantannya, tapi nggak pernah ada namanya bekas anak atau mantan anak gitu kan. Tetap dia darah daging kita yang harus kita berikan kasih sayang gitu kan, kita berikan perlindungan dari kita. Ya, saya doain buat Bang Eko, semoga yang terbaik buat Bang Eko. Oke.